Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Gibran Taswid dari program studi Sarjana Informatika dengan NIM 1124028. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sebuah praktikum pada mata kuliah algoritma struktur data yaitu mengenai topik graph dan juga heaps. Nah, di sini diberikan sebuah modul yang di mana kita melakukan aktivitas praktikum. Di sini ada intro. Nah, di sini yang pertama hal yang dilakukan yaitu melakukan add vertex, kemudian ada juga add edge, dan juga fungsi metode remove edge. Ada juga metode pada remove vertex. Nah, kemudian di sini untuk materi heaps dan juga heaps di sini ada helper method, ada juga insert dan juga sink down. Ada juga remove ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut pada materi studi kasus ya, kita terlebih dahulu mungkin mereview, saya coba menjelaskan apa sih graph dan juga heaps. Nah, graph itu adalah struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan eh, hubungan antara berbagai objek ya, di mana tadi yang sudah saya sebutkan ini terdiri dari dua komponen, yaitu vertex atau node yang berfungsi sebagai titik atau objek, dan juga edge yang menunjukkan hubungan antara dua vertex. Bisa kita katakan dengan kata lain bahwa graf itu menggambarkan bagaimana satu objek terhubung dengan objek lainnya. Contohnya mungkin kita implementasinya itu pada sebuah peta jalan ya, di mana eh, kota dianggap sebagai vertex dan jalan yang menghubungkan kota disebut sebagai edge. Nah, graph itu dapat berupa undirected graph, yaitu hubungan yang tidak memiliki arah, dan juga directed graph atau hubungan yang memiliki arah. Selain itu, ada juga jenis graph yaitu weighted graph yang artinya graph yang setiap hubungannya itu memiliki nilai tertentu seperti jarak dan biaya. Jadi, graph biasanya itu direpresentasikan dalam eh, adjacency matrix dan juga list. Juga sering digunakan dalam berbagai sistem seperti jaringan komputer, media sosial, ataupun perbagian rute, pencarian rute, dan aplikasi navigasi. Nah, di sini mungkin kita lanjut ke bagian heap. Nah, apa itu heap? Heap itu adalah struktur data yang berbentuk binary tree yang khusus yaitu mengikuti aturan tertentu yang disebut heap property. Nah, pada heap, setiap node memiliki hubungan teratur dengan node anaknya. Terdapat dua jenis heap yang umum digunakan. Yang pertama yaitu max heap dan min heap. Nah, apa itu max heap dan min heap? Max heap ini nilai pada node induk lebih besar atau sama dengan nilai pada node anaknya. Sehingga nilai terbesar selalu berada di bagian paling atas. Sebaliknya, min heap itu adalah nilai pada node induk selalu lebih kecil atau sama dengan nilai pada node anaknya. Sehingga nilai terkecil berada di root. Nah, heap ini biasanya digunakan untuk mengelola data berdasarkan prioritas, sehingga sering diterapkan dalam priority dari QEW yang sebelumnya kita bahas di praktikum sebelumnya. Nah, algoritma pencarian rute seperti Dijkstra, serta proses penjadwalan tugas dalam sistem operasi. Nah, kemudian dalam implementasinya, heap ini umumnya disimpan dalam bentuk array agar proses pengaksesan parent dan child itu menjadi lebih efisien. Nah, itulah dari tadi definisi singkat untuk heap dan sorry, grab dan heap. Nah, grab ini biasanya disinggung ya pada sebelumnya mata kuliah seperti eh, apa matematika diskrit, ada juga eh, ya matematika diskrit disinggung ya untuk materi ini. Nah, mungkin kita untuk pengimplementasiannya lebih jelas kita bahas di bagian studi kasus grab, di mana di sini kita mencari jarak terdekat dari grab. Nah, ini diberikan contoh bagaimana mencobanya. Kita beralih coba ke Piscode.
Nah, kita bahas mungkin di bagian ini. Nah, di sini terdapat sebuah beberapa public method ya, di mana pada ini adalah struktur dari eh, data graph berbobot dan tak berarah. Nah, pada kelas graph ini terdapat sebuah hashmap bernama addList yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sebuah simpul beserta daftar tetangganya. Nah, kunci hashmap ini adalah simpul bertipe string, sedangkan nilainya adalah array list eh, yang berisi objek ya, memberisi objek edge. Nah, objek edge ini menyimpan dua informasi penting yaitu vertex tujuan dan bobot atau weight ya. Nah, di sini eh, di dalam kelas ini juga terdapat kelas internal yaitu edge ya string dapat kita lihat string vertex integer weight. Nah, itu dapat kita eh, vertex itu nilai bobotnya, maaf vertex itu simpul tujuan dan juga weight itu nilai bobotnya. Ketika sebuah sisi ditambahkan ke graf, objek edge baru akan dibuat untuk menyimpan hubungan tersebut ya. Karena graf yang dibuat adalah graf tak berarah, maka setiap penambahan sisi akan dilakukan dua kali, yaitu dari simpul pertama ke simpul kedua dan simpul kedua ke simpul pertama. Ada juga untuk metode di sini add vertex. Nah, ini digunakan untuk menambahkan simpul baru ke dalam graf di mana metode ini lebih dahulu memeriksa apakah simpul tersebut sudah di dalam edge list. Jika belum, maka simpul tersebut akan ditambahkan sebuah array list kosong yang nantinya akan berisi daftar tetangga dari simpul tersebut. Nah, jika simpul sudah ada, maka metode akan menggunakan nilai false yang menandakan bahwa simpul tidak ditambahkan kembali. Nah, kemudian ada juga yang namanya metode edge add edge. Nah, ini digunakan untuk menambahkan sisi berbobot antara dua simpul, di mana metode ini akan mengecek terlebih dahulu apakah kedua simpul sudah ada di dalam graf. Jika keduanya ada, maka sebuah simpul objek edge akan ditambahkan ke daftar tetangganya masing-masing simpul. Nah, karena graf tidak bersifat tak berarah, maka hubungan ditambahkan pada kedua arah sehingga kedua simpul saling mengenal s- sebagai tetangga. Ada juga di sini untuk metode print graph ya, di mana ini berfungsi sebagai menampilkan seluruh isi graf ke layar. Nah, program akan melakukan perulangan terhadap setiap simpul yang ada di dalam edge list. Dapat kita lihat di sini. Nah, kemudian ada juga untuk kelas mengimplementasikan dari algoritma Dijkstranya. Nah, ini sebagai berikut. Nah, di sini digunakan untuk mencari jarak terpendek antara dua simpul yang ada dalam graf berbobot. Nah, metode ini digunakan beberapa struktur data tambahan seperti map untuk menyimpan jarak setiap simpul atau distance ya, simpul sebelumnya atau previous, serta priority queue. Nah, ini untuk menentukan simpul mana yang akan diproses terlebih dahulu berdasarkan jarak terkecil. Algoritma dimulai dari simpul awal atau start, kemudian bertahap yang memperbarui jarak terpendek di simpul lainnya sampai semua kemungkinan jalur itu diperiksa. Ya, jadi dia akan mengetahui jarak terpendek dari eh, simpul atau graf yang kita buatkan. Untuk mungkin dapat kita lihat di sini kan karena kita memakai app yang berubah, kita coba beralih ke mungkin ke bagian laporan kita miliki. Nah, di sini, nah ini tadi implementasinya. Nah, ini tadi Sindon ya. Nah, di bagian ini tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ini untuk app-nya. Nah, jika kita memakainya, maka akan keluar dari contoh jarak terpendek dari 0 ke 4 adalah 21 dan jalur terpendeknya itu adalah anggotanya itu 0, dia ke 7, ke 6, ke 5, ke 4. 7, 6, 5, 4. Nah, coba kita cek apakah ini hal yang benar atau salah. 0. Nah, dia berasal dari 0. Untuk rute terpendek, dia kemana? Dia melalui dia melalui 4 ya. Jadi dia jalur terpendeknya dia ke 7, ke 7, kemudian dia ke 6,
kemudian dia ke 5, kemudian dia ke 4. Nah, itu terpendek ya. Jika kita contohnya memakai yang lain ya, kita pakai 0 ke 1 itu 4, 1 ke 2 28. Otomatis ya lebih besar untuk jumlah dari jaraknya. Sedangkan ini hanya 21 ya. Di sini saya sudah mencobanya, menghitungnya. Untuk jarak terpendek ya memang benar. Ini 0,7654. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin kita lanjut ke kasus HIP. HIP tadi itu memiliki definisi bahwa ini struktur data berbentuk binary tree yang mengikuti aturan tertentu yang disebut dengan heap property tadi, di mana ini memiliki hubungan teratur di antara node dan anaknya. Nah, mungkin untuk implementasinya, untuk mempercepat kita beralih ke eh, implementasi di VS Code. Nah, di VS Code sebagai berikut untuk implementasi dari heap-nya. Nah, apa maksud dari kode ini? Nah, maksudnya di sini ini adalah ya implementasi dari struktur data heap menggunakan bahasa Java ya, dengan bantuan ArrayList sebagai tempat penyimpanan elemennya. Heap adalah struktur berbentuk pohon biner yang tadi sudah saya sebutkan, yang dimana dia setiap node harus memiliki heap property ya. Jadi di sini digunakan max heap dan juga ya max heap ya kondisi di mana varian lebih besar dari nilai childnya. Adapun pada bagian awal kelas di sini variabel heap yang bertipe release atau integer yang berfungsi untuk menyimpan seluruh elemen heap ya. Konstruktor heap di sini gunakan untuk membuat objek heap baru dengan daftar elemen yang masih kosong. Adapun beberapa metode di sini dapat kita lihat ya, di sini ada left child index ya. Left child index ini apa? Ini untuk mencari indeks anak ke kiri dengan rumus 2 kali indeks plus 1. Sedangkan child index itu untuk mencari indeks anak kanan dengan rumus 2 kali indeks plus 2. Metode parent index ya digunakan untuk menentukan indeks parent dengan rumus indeks kurang 1/2. Selain itu terdapat metode swap ya yang berfungsi untuk menukar posisi dua elemen di dalam heap ketika proses penyesuaian struktur heap berlangsung. Ada juga untuk metode insert ini. Nah, metode insert ini dapat kita lihat ini menambahkan elemen baru ke dalam heap. Ada juga metode sink down. Nah, ini ketika terjadi perubahan pada root, maka biasanya terjadi proses penghapusan elemen besar. Jadi metode ini bekerja dengan membandingkan node dengan kedua anaknya. Nah, jika salah satu anak memiliki nilai yang lebih besar, maka node akan ditukar dengan anak yang lebih besar tersebut. Proses ini ya berulang sampai posisi elemen suatu eh, sudah memenuhi aturan dari heap. Ada juga metode dari public ini integer remove. Nah, public integer remove ini menghapus elemen terbesar dari heap ya, yaitu elemen yang berada pada root. Nah, jika heap hanya memiliki satu elemen, maka elemen tersebut langsung dihapus. Jika lebih dari satu, maka elemen terakhir dalam array akan dipindahkan ke posisi root. Kemudian dilakukan proses sink down yang tadi. Sink down itu adalah apa namanya jika terjadi perubahan pada root ya biasanya setelah proses penghapusan elemen besar maka metode akan membandingkan node dengan kedua anaknya itu tadi processing down. Nah, di processing down ini dia akan mengembalikan struktur heap agar kembali memenuhi aturan max heap. Nah, kemudian operasi dasar heap di sini ada find eh, just find a small, nah digunakan untuk mencari elemen terkecil dari K sebuah array, maaf, terkecil ke K dari sebuah array. Nah, cara kerjanya itu adalah dengan menggunakan max heap yang dimana menyimpan K elemen terkecil sementara. Nah, jika ditemukan elemen baru yang lebih kecil dari root heap, maka root akan dihapus dan diganti dengan elemen tersebut. Setelah semua elemen diproses, maka root heap akan menjadi elemen terkecil ke K. Nah, untuk metode yang terakhir itu adalah max in stream. Nah, ini digunakan untuk menentukan
nilai maksimum yang muncul sejauh ini dalam sebuah aliran data atau stream. Nah, metode ini membaca elemen array satu persatu dalam menyimpan nilai maksimum yang ditemukan di hingga posisi tersebut. Nah, hasilnya adalah sebuah array baru di mana setiap elemen menunjukkan nilai terbesar yang sudah muncul dari awal hingga indeks tersebut. Metode ini digunakan pada kasus pemrosesan data ya, untuk secara bertahap dan streaming data. Nah, jika kita melakukan sebuah compile dan run, nah mungkin kita dapat beralih ke bagian laporan. Nah, di sini kita diberikan studi kasus ya. Salah contohnya di sini dari 17289. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, hasil outputnya itu K3 sama dengan 7. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk implementasinya. Di sini dapat kita lihat 17289. Nah, jika kita urutkan ya, nilai kan di sini ditanya nih, eh, elemen terkecil yang diberikan sebuah eh, array, temukan elemen terkecil pada urutan ke K. Nah, di sini kita mencari K3. Nah, ini elemen terkecilnya kita urutkan di mana 12789. Kan tadi ini array-nya 17289. Nah, diurutkan. Jadi dia 12789. Nah, otomatis kita masukkan K, maka diperoleh hasil 7. Jika kita masukkan K misalnya sama dengan 4, maka akan menghasilkan keluaran dari 8. Nah, untuk nextnya di sini kita bahas pada studi kasus 2, nilai max elemen pada stream ya diberikan sebuah elemen ya. Sebelumnya, contohnya di sini ada 152.936, maka hasilnya 155.999. Nah, nilai dari 2 diganti dengan 5 karena 55 merupakan nilai terbesar dari elemen sebelumnya. Nah, mungkin kita lihat, nah di sini implementasinya. Nah, ya benar ya untuk runnya. Sebagai di sini coba saya kode lain ya. Di sini saya masukkan untuk app-nya itu saya ganti. Saya mencoba dengan array integer array dari 746391. Nah, 74 berapa tadi? 743691, maka diperoleh hasil luaran dari max streamnya itu 777799. Ya, dia tadi seperti ini, dia mengganti ya, mengganti nilainya dan mengembalikan nilai elemen dari elemen terbesar dari elemen sebelumnya. Jadi kira-kira seperti itu untuk hasilnya ya. Nah, sama seperti ini. Nah, kita dapat analisis ya, misalnya 152.936. Nah, maka kenapa hasilnya 15999? Karena di sini ya, satu. Satu itu kan lebih kecil dari 5. Nah, setelah 5 sini 2. Otomatis 2 kan terganti ke bagian 5. Karena 5 di sini nilainya lebih besar dari 2. Nah, kemudian kita analisis 5 lebih besar dari 9. Tidak. Maka 9 hasilnya tetap. Nah, kita analisis kembali. Jika 9 itu 3, 3 lebih kecil dari 9, maka dia otomatis terganti dengan angka 9. Nah, kemudian kita analisis lagi 6. 6 itu kita analisis dengan 9. Yang tadi kan dia ganti jadi 9. Otomatis nilai 6 lebih kecil dari 9. Maka dia peroleh hasil 155.999. Nah, kita bandingkan dengan kasus yang saya buat. Nah, di sini studi kasus yang saya buat 746391. Dari sini kita peroleh 7 lebih kecil dari 4, salah. Maka tetap dia 77. Kemudian 7 lebih kecil dari 6, salah. False. Maka dia ke depan tepat dari 777. Kemudian 7 lebih kecil dari 3, salah. Maka dia 47, 7, 7, 7, 7. 7 lebih kecil dari 9, ya. 7 lebih kecil dari 9, ya. Maka dia mendapat posisi tetap. Kemudian 9 kita bandingkan dengan 1, maka 9 lebih besar daripada 1. Maka diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu 77799. Gitu ya untuk penjelasannya. Eh Mungkin sekian ya yang bisa saya jelaskan untuk metode eh, maaf praktikum kali ini pada topik grab dan hips ya. Yang tadi eh, untuk definisi dari grab itu sendiri adalah untuk merepresentasikan dari hubungan antar objek ya. Di mana tadi ada terdapat vertex atau node
Ini mana itu titik atau sebuah objek. Ada juga edge ya, hubungan antara vertex. Nah, kemudian untuk heap yaitu struktur dari binary tree khusus ya. Kemudian ada tadi jenis-jenis heap. Yang pertama itu max heap dan juga min heap. Di mana max heap itu adalah node paling besar berada di root dan juga min heap itu adalah node paling kecil berada di root. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan pada praktikum kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Demikian dari saya Kipran Tosai pamit undur diri. Terima kasih.